Kembali lagi bersama kami di Prime Talk pemirsa, dan kami sudah kehadiran satu lagi orang narasumber, Imam Prasojo, sosiolog. Pak Imam, selamat malam. Pak Imam, dari tadi kita bicara soal bagaimana isu terorisme ini dikait-kaitkan dengan upaya-upaya untuk menakut-nakuti masyarakat supaya tidak hadir di tanggal 22. Tetapi sebetulnya potensi kerawanan ketika ada kerumunan massa di KPU itu akan seperti apa, Pak Imam? Ya, ini tidak hanya, ini kerumunan macam-macam. Kerumunan di pasar atau di mal beda dengan kerumunan misalnya di masjid orang mau Jumatan. Tapi kerumunan demo itu, demo seperti apa? Apakah demo karena marah? Apakah demo karena dia ingin demonstrasi pawai 17 Agustus gitu kan? Itu ada beda ininya, beda denyut nadinya. Nah, psikologisnya beda ya. Kalau demo dalam keadaan marah, dalam keadaan emosional, dalam rangka ingin bertempur gitu kan untuk melakukan sesuatu, maka ini akan dalam situasi kerumunan, apalagi terus kemudian ada orang yang memegang mikrofon dan pada saat mikrofon itu meneriakkan sesuatu, maka ada 3 hal yang terjadi. Pertama, kedirian seseorang itu biasanya hilang dan kemudian identitas dia masuk ke dalam identitas kelompok. Artinya orang itu tidak lagi melihat siapa dirinya. Nah, yang kedua, rasa kehati-hatian itu menurun sekali. Coba kita lihat orang yang berdemo yang di atas bus misalnya. Kalau sendirian dia mungkin takut, tapi justru karena rame-rame dia lebih berani, padahal itu lebih rentan. Nah, yang ketiga adalah sifat kerumunan itu gampang ikut-ikutan, imitation effect. Jadi yang satu katakan lari, yang pegang mikrofon katakan serbu, kemudian sambit gitu loh. Jadi itu teramplifikasi ya Pak, suasana seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau terjadi kerumunan, apalagi kerumunan marah, orang lain katakan yang bukan bagian dari kerumunan ikut teriak misalnya serbu kecenderungannya gitu. Karena itu tadi, kedirian seseorang itu hilang dan biasanya terpengaruh oleh siapa yang memberi komando. Jadi ini rentan betul sebetulnya. Rentan betul ya, meskipun tidak ada aksi terorisme katakanlah, tetapi karena sudah masuk dalam psikologis massa, ada kerumunan massa seperti itu, orang jadi lebih rentan untuk bisa terlibat. Oleh karena itu kalau mahasiswa demo, itu biasanya yang pegang mikrofon, yang megang pimpinan itu betul-betul tahu kemana arah harus diarahkan. Jadi jangan sampai ada kekerasan, jangan sampai konyol, jangan sampai segala macam. Karena dialah yang sebetulnya memegang tanggung jawab. Nah, dalam konteks seperti ini yang saya khawatir ada pihak ketiga yang mengambil untung, yang memang menginginkan Republik ini carut-marut. Nah, ini siapa yang berani ngontrol? Karena dalam situasi massa yang besar seperti itu. Gitu. Berbicara soal pihak ketiga, Pak Deddy. Kalau seandainya katakanlah para terduga teroris ini sudah ditangkap, tapi ternyata ada lagi pihak ketiga yang menunggangi aksi massa yang mungkin sebetulnya aksinya ingin damai-damai saja, tapi ada yang menunggangi. Itu seperti apa antisipasi dari kepolisian? Ya, Polri dalam hal ini sudah mempersiapkan suatu rencana pengamanan secara detail, Pak. Yang perlu dicatat bahwa dalam rangka pengamanan besok, Polri bersama TNI menggunakan soft approach. Tidak ada satu anggota Polri dan TNI pun yang ada di lapangan itu dibekali oleh senjata api dan peluru tajam. Ini perlu dicatat. Karena pendekatan kita pendekatan soft approach. Kemudian juga yang anggota yang di lapangan juga hanya dibekali tameng, kemudian gas air mata, dan water cannon. Itu dalam rangka untuk mengantisipasi ketika kejadian eskalasinya meningkat. Ada bentrokan, itu mengantisipasinya seperti itu. Sama halnya dengan untuk mengantisipasi pihak ketiga yang mencoba untuk bermain seperti ini. Dari jajaran intelijen sudah melakukan mapping. Demikian ke jajaran dari Direktur Cyber juga sudah melaksanakan kegiatan patroli cyber untuk mendeteksi secara awal siapa-siapa saja yang mencoba untuk menunggangi kegiatan aksi massa. Ada Pak kelompok yang sudah teridentifikasi itu? Ya, sudah berhasil diidentifikasi di mapping, khususnya akun-akun yang menyebarkan konten-konten yang bersifat provokatif, hasutan, maupun berita-berita hoax. Itu sudah kita mapping secara ketat. Ya, demikian juga jajaran intelijen sudah mulai mencoba mendalami hal tersebut. Dalam rangka untuk melakukan pencegahan secara awal, ataupun memberikan early warning secara awal, ya, guna memitigasi pihak-pihak ketiga untuk ikut bermain di
di kerumunan massa seperti itu. Apakah karena itu Pak kita melihat sekarang selain ada penangkapan terduga teroris, kita juga melihat ada penangkapan sejumlah orang yang dalam kasus dugaan makar. Apakah itu juga karena terkait identifikasi mapping tadi Pak? Ya, pada prinsipnya Polri melakukan penegakan hukum berdasarkan alat bukti dan fakta hukum. Ya, itu merupakan suatu pijakan dari aparat penyidik kepolisian dalam rangka untuk melakukan penegakan hukum. Tentunya mengarah ke sana, Mbak. Ya. Ya, tentunya mengarah ke sana. Saat ini sudah diamankan dan sudah dilakukan pemeriksaan. Ada beberapa yang sudah dilakukan penahanan dalam rangka untuk memitigasi ya potensi-potensi yang jauh ya yang sama-sama tidak diinginkan oleh masyarakat terjadi semacam bentrok fisik dan lain sebagainya. Ada yang menarik Pak Nasir Abbas kemarin ketika saya mewawancarai mantan Kepala BNPT Pak Ansyad Bay, dia mengatakan bahwa ada kelompok teroris, tetapi ada juga kelompok radikal yang berjalan di jalur politik. Ini bisa saja anggota partai politik, bisa saja anggota ormas. Kalau pandangan Anda seperti apa Pak Nasir? Ya, kalau kelompok teror kan sudah jelas ya bahwa mereka memang ingin melakukan aksi. Tetapi ada juga orang-orang yang punya keinginan, merubah sistem negara, punya keinginan menegakkan negara. Tetapi mereka tidak mengangkat senjata. Nah, jadi mereka menggunakan suara-suara untuk mendorong, memberi semangat, ya supaya masyarakat ini ikut ya bersimpati kepada apa yang mereka inginkan. Nah, di antara mereka ya ada yang mantan-mantan kombatan, ya, kemudian ada di antara mantan napi kasus teror, ya, yang pastinya polisi sudah mengetahui mereka ini dan mereka juga sadar begitu. Tetapi hasrat dan keinginan mereka untuk memperjuangkan negara Islam itu masih ada. Ya itulah yang kemudian mereka berharap. Ya jangan-jangan ini mungkin ini momennya. Mereka berharap begitu. Tapi ya kita yakinlah pihak kepolisian sudah berusaha sebaik mungkin untuk mencegah itu semua. Nah, menyangkut tentang orang-orang yang terikut sendiri ini yang berbahaya. Kenapa? Yang terikut sendiri ini adalah mereka itu tidak pernah ke tempat konflik, tetapi bisa bikin bom. Itu bagaimana? Iya. Ya kan? Karena logikanya itu bagaimana itu Pak? Ya, zaman sekarang orang bisa video call. Ya. Belajar lewat e-book. Ya. Jadi membuat, merakit, meracik itu bisa mereka baca sendiri. Tidak paham, di-call lah kepada orang yang di luar. Bisa diberi penjelasan, benar nggak ini apa yang saya bikin? Benar nggak ini saya aduk? Begitu kan? Itu semua bisa. Ya, hanya saja ya mereka tidak punya disiplin yang lain, keamanan begitulah misalnya lah. Ya, atau taktik-taktik perang. Tetapi dengan memiliki kemampuan meracik dan merakit bom itu, ini saja sudah sangat berbahaya. Ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, Bapak-Bapak. Kami harus jeda lagi, pemirsa. Prime Talk akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, hari ini Kepala Staf Kepresidenan Panglima TNI Purnawirawan Muldoko sudah mengungkap ada upaya untuk menyeludupkan senjata untuk menciptakan isu ada penembak jitu atau sniper di antara TNI Polri. Jadi TNI Polri yang akan dijadikan sebagai sasaran tembaknya apabila terjadi kericuhan. Betul ada upaya penyeludupan senjata semacam ini, Pak? Tadi barusan saya tanyakan, masih dicoba diklarifikasi dan konfirmasi tentang isu tersebut, Mbak. Nanti apabila sudah ada, nanti akan kita informasikan kepada masyarakat. Tapi yang jelas di sini Pak Muldoko sudah menyebutkan ada upaya untuk menyeludupkan senjata dan yang ingin dijadikan sasaran tembaknya apabila terjadi kericuhan itu adalah yang tertuduh adalah TNI dan Polri. Berarti ada yang ingin memfitnah TNI dan Polri. Bagaimana Pak yang melihatnya? Sebetulnya kalau dalam situasi di saat terjadi kerumunan, apalagi dalam konteks politik seperti ini, itu liar. Siapa saja bisa dituduh. Nah itulah yang namanya fitnah besar. Ya kalau seandainya itu terjadi, sangat mungkin bisa terjadi dan mengarah kemana-mana. Semua orang sekarang itu bisa menafsirkan sendiri dengan adanya setiap orang itu bisa jadi wartawan dan bisa jadi komentator. Kita lihat apa yang terjadi di sosial media. Nah, oleh karena itu
bedanya dengan dulu di saat komunikasi tidak selancar dan semasif seperti sekarang, semua orang bisa jadi wartawan dan bisa jadi komentator. Ini adalah ada peristiwa, kalau ini terjadi, yang saya khawatir chaos itu tidak hanya sekedar chaos dalam arti real, tapi chaos informasi. Sebetulnya ini apa yang terjadi? Bisa jadi polisi, tentara menjadi sasaran. Bisa jadi kubu yang sedang berkompetisi nih, apakah 01 ataukah 02 ataukah pihak yang lain, itu bisa terjadi bisa menjadi sasaran. Nah, ini mudah-mudahan negeri kita selamat dari fitnatul kubro, dari fitnah-fitnah besar seperti ini yang sulit sekali diatasi kalau seandainya kita terjadi di negeri ini. Iya, jadi jangan sampai satu pihak tuh saling mengadu domba satu sama lain. Justru itu momennya, satu ada korban itu bisa menjadi batu loncatan tumbuhnya fitnah-fitnah yang mengarah kemana-mana. Saya tidak bisa mengatakan bahwa pasti fitnahnya ke sana dipercaya. Tapi bisa saja saling berbalas, dan kita ingat dalam sejarah umat manusia yang perang itu circular violence, yang muter, yang sulit sekali untuk dihentikan, itu justru karena bertebarannya saling tuduh-menuduh. Berarti kalau tadi tindakan dari kepolisian dan TNI yang mengatakan mereka akan melakukan soft approach, tidak akan membentengi diri dengan senjata tajam, peluru, begitu, itu sudah tepat? Mungkin bisa diselesaikan oleh hanya polisi dan tentara. Betapapun hebatnya intelligence polisi, intelligence tentara, tetapi kalau kita semua tidak menyadari bahwa ini bisa jadi kalau kita tidak hati-hati, adalah entry point dari sebuah kecurigaan yang berkepanjangan. Saya ngeri sekali. Oleh karena itu buat saya udahlah, ini kalau dibanding dengan resiko tentang kerugian yang bisa dilakukan ini, saya menjadi melihat tentang kompetisi antara 01, 02 itu menjadi sangat kecil. Tapi justru bagaimana menyelamatkan negeri ini agar jangan sampai ini terjadi fitnatul kubro, fitnah-fitnah besar bertebaran di negeri kita. Betul, jangan sampai ada fitnah adu domba yang akhir ujung-ujungnya merugikan negara kita sendiri ya. Pak Deddy, kalau menanggapi soal bagaimana potensi kerawanan itu tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga bisa di dunia maya ketika banyak sekali informasi yang beredar, apa antisipasi dari kepolisian? Ya, jadi Direktorat Cyber bekerjasama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara, juga bekerjasama dengan Kemenminfo, setiap hari melakukan patroli cyber. Saat ini sudah hampir lebih dari 2.000 akun yang menyebarkan konten-konten bersifat hoax, kemudian ujar kebencian, dan hasutan-hasutan. Dan sudah juga dilakukan upaya penegakan hukum, ya, baik di jajaran Polda Metro, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, di Sulawesi Selatan, di Sumatera Utara. Artinya bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian ini juga dalam rangka untuk memberikan efek jera bagi siapa saja yang menyebarkan konten-konten yang bersifat hoax, kemudian ujar kebencian, dan hasutan-hasutan lain. Ya, sepanjang alat bukti cukup, maka dalam hal ini aparat kepolisian melakukan upaya penegakan hukum secara masif. Baik. Demikian juga kita melakukan juga selain itu upaya-upaya literasi digital, ya, edukasi kepada masyarakat. Juga sudah tadi saya sampaikan hampir 2.000 akun yang sudah diblokir maupun di take down oleh Kemenminfo terkait masalah laporan dari kepolisian maupun dari Badan Cyber Sandi Negara maupun dari Kemenminfo. Kita ada satgasnya, satgas untuk memitigasi akun-akun yang menyebarkan konten-konten negatif tersebut. Semua upaya untuk bisa mencegah terjadinya kericuhan dan untuk menjaga keamanan telah dilakukan, termasuk ada upaya untuk yang saya dengar di daerah-daerah merazia kendaraan-kendaraan yang sepertinya ingin datang ke Jakarta, itu juga turut dirazia. Dan ada temuan terakhir saya baca itu ada 4 bom molotov yang ditemukan di satu daerah yang dirazia. Seperti apa itu informasinya, Pak Deddy? Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, salah satu upaya kepolisian untuk menjaga keamanan pada tanggal 22 Mei nanti adalah melakukan razia kendaraan-kendaraan yang hendak pergi ke Jakarta. Tadi Pak Deddy ada temuan
benda yang diduga sebagai bom molotov, ada 4 buah botol ya oleh kepolisian Jawa Timur. Itu seperti apa informasi lengkapnya, Pak? Ya, jadi para seluruh Polres jajaran yang ada di Jawa khususnya, kemudian di wilayah Sumatera, pertama melakukan kegiatan-kegiatan rahasia-rahasia. Kegiatan rahasia itu maksudnya dalam rangka untuk mengantisipasi semaksimal mungkin apabila ada warga yang mencoba akan bergabung ke dalam aksi unjuk rasa di Jakarta ini, tidak membawa bahan-bahan atau benda-benda yang membahayakan ataupun benda-benda yang melanggar hukum seperti senjata tajam, senjata api, termasuk bahan seperti bom molotov tersebut. Maka apabila terbukti, maka aparat kepolisian setempat pasti akan memproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ini semua dalam rangka untuk menciptakan situasi di Jakarta betul-betul kondusif. Jadi sebetulnya merazia itu bukan untuk menghalangi kedatangan, tetapi untuk memastikan tidak ada benda-benda yang membahayakan seperti itu, Pak. Betul. Bahkan Polri sendiri menyatakan bahwa sesuai dengan Undang-Undang 9 tahun 98, kebebasan menyampaikan pendapat di muka publik itu merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Dan Polri menjamin keamanannya di situ. Oke, baik. Semua upaya sudah dilakukan, razia, penangkapan terduga teroris, penangkapan yang lainnya, dan juga keamanan lainnya. Tapi Pak Nasir, apakah kalau melihat cara kerja dari jaringan-jaringan ini selama ini, dan tadi Anda juga mengatakan ada kemungkinan lone wolf juga, apakah mungkin masih ada situasi yang unpredictable yang bisa terjadi di tanggal 22 Mei? Ya itu mereka selalu mencari kesempatan ya dan berharap adanya kekacauan, karena dengan kekacauan itu mereka berharap bisa menjadi alasan yang mereka sebut sebagai jihad. Ya kalau nggak ada sesuatu kekacauan, ya nggak ada dasar untuk diserukan itu sebagai jihad. Maka diharapkan bahwa ini bisa menjadi pemicu, itu harapan mereka. Nah oleh karena itu ya kita menghimbau kan masyarakat supaya janganlah berangkat. Karena ketika berangkat kumpul-kumpul banyak seperti Pak Imam, Pak Prof tadi mengatakan begitu, orang bisa terpancing. Nah itu yang mereka harapkan, sehingga akhirnya saling menuduh, saling menuding, oh, kamu yang lakukan ya, kamu lakukan, itu mereka mau. Ya mereka memang tidak peduli dengan apapun hasilnya. Mau 01 menang kek, mau 02 menang kek, mereka tidak peduli. Jadi tidak terkait dengan politik? Tidak peduli mereka. Ya. Mereka anggap yang hadir itu semua kafir. Walaupun berpeci, pakai jubah, kafir. Ya. Apakah itu pendukung 01, pendukung 02, kafir katanya. Kafir semua. Ya, karena apa? Karena ketika setuju dengan sistem yang ada di Indonesia, itu kafir. Pemerintah ini dianggap tidak melaksanakan syariat Islam, berarti negara kafir. Siapapun yang menggunakan sistemnya, ya kan pemilu sistem. Ya, pilpres, pileg, itu semua sistem. Yang setuju dengan itu kafir. Makanya kalau mereka melakukan aksi di situ, ya mereka nggak peduli. Kalaupun yang berpeci mati, ya yang namanya ustadz mati, nggak peduli. Karena mereka ingin terjadi kekacauan. Ya, ketika ada sesuatu terjadi, saling menuduh jadinya. Saat saling menuduh jadinya, terjadilah kekacauan. Nah, makanya ya, kita berterima kasih sekali dengan pihak kepolisian yang terus merazia, jangan sampai ada yang menggunakan peluang ini. Kalau Anda melihat ini kan sebetulnya dari berbagai kelompok yang berbeda, JAD dari daerah ini, daerah itu, tetapi tujuan mereka sama begitu, ingin menciptakan kekacauan di tanggal 22 Mei nanti. Apakah itu berarti ada amirnya, ada komandonya, ada yang mengkoordinasi mereka-mereka ini? Tidak, mereka adalah kelompok yang desentralisasi, tidak terkendali. Ya, punya misi yang sama, faham yang sama, tetapi merasa terpanggil harus melakukan sesuatu. Ya, inilah yang kemudian terkadang mereka tidak saling kenal. Terkadang juga mereka bukan satu kelompok, ya satu jaringan. Tetapi karena merasa terpanggil dan harus melakukan sesuatu, ya mereka bergerak. Ya, mereka bergerak. Itu sebablah ada fraksi-fraksi, nama-nama yang berbeda, tapi afiliasinya sama. Afiliasinya ke ISIS. Tetapi namanya berbeda. Ada firqahnya Abu Hamzah, ada FAK, ada FAD, ya begitu kan? Ya, JAD, JAK, ya berbeda, nama kelompok berbeda. Itu yang pakai nama. Yang tidak pakai nama tapi setuju dengan Syria, setuju dengan ISIS, itu juga yang ada. merekrut diri mereka sendiri tadi Mereka sendiri ya. Jadi saat apa yang mereka lihat di media sosial, apa yang mereka baca, mereka kemudian merasa terpanggil ingin melakukan sesuatu. Nah, makanya bukan hanya bom.
ya senjata tajam senjata juga tajam bisa. pun harus diwaspadai. Nah, jadi itu ancaman itu nyata, tapi kita lihat di sini yang bekerja TNI, Polri, pemerintah, masyarakatnya harus seperti apa berpartisipasinya Pak Imam? Boleh nanti dijawab Pak Imam ya, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kita tiba di segmen akhir Prime Talk, pemirsa. Pak Imam, sekarang berbagai upaya yang sudah dilakukan, himbauan-himbauan, tetapi masih ada saja masyarakat yang merasa tidak percaya. Distrust itu sudah terbentuk di masyarakat. Padahal kerja Polri, kerja TNI ini berat, dibutuhkan bantuan dari masyarakat. Harus seperti apa masyarakat itu, Pak? Ya, sebetulnya saya datang ke sini pun mikir 1000 kali, karena TV ini kan juga terstigma juga. Ya. Tapi yang saya khawatir adalah kalau tidak ada orang yang mengingatkan dan kemudian menjelaskan dengan hati jernih, ya, kita tuh punya pengalaman konflik, ya. Saya sendiri ikut terlibat naik turun bagaimana sulitnya untuk merekatkan perdamaian di Ambon misalnya, di Poso, di Kalimantan, di Aceh. Kita udah cukup banyak lah konflik-konflik seperti itu. Nah, bom ini juga saya ikut. Pak Nasir juga sering kita sama-sama bagaimana korban-korban sudah banyak. Sekarang ada yayasan-yayasan yang sekarang itu menghimpun korban yang hingga hari ini dia masih menderita. Nah, apa ini harus tambah lagi korban-korban seperti ini. Nah, oleh karena itu saya kok lebih suka sebetulnya bukan polisi yang dominan, Pak, yang melakukan upaya-upaya pencegahan, tapi kita sendiri, masyarakat sendiri. Karena kalau polisi, tentara terlalu dominan, saya khawatir Pak Polisi ketagihan untuk melakukan upaya-upaya yang sifatnya represif, ya. Tapi saya senang tadi bahwa jaminan polisi tidak menggunakan senjata. Tapi sebetulnya masyarakat sendiri yang bukan datang menghadang dengan kekerasan, tetapi bagaimana para tokoh-tokoh di sini dipertanyakan, di sini tanggung jawab harus dimunculkan, gimana supaya jangan kerumunan marah ini bisa sadar bahwa kita ini harus hati-hati di dalam event-event seperti ini. Terlalu banyak contoh di negara-negara yang sudah runtuh hanya karena kita tidak bisa mengendalikan emosi. Prepare for the worst, hope for the best. Jadi siapkan yang terburuk, tetapi mari kita berharap yang terbaik. Dengan cara apa? Kita sama-sama menjaga negeri ini jangan sampai porak-poranda. Ya, jadi kewajiban menjaga negeri itu bukan hanya tugas dari TNI Polri, bukan hanya tugas segelintir orang, tapi tugas kita bersama sebagai bangsa Indonesia. Pak Deddy, terakhir banyak sekali yang bertanya kepada saya, kepada teman-teman juga, sebetulnya tanggal 22 Mei ini nanti apakah akan rusuh, apakah aman, apakah saya harus pergi kerja atau tidak? Bagaimana itu, Pak Deddy? Ya, insya Allah ya, dengan kehadiran TNI Polri juga tentunya tadi yang Pak Imam sampaikan, keikutsertaan masyarakat yang ikut peduli, ikut care terhadap lingkungan, itu kita jamin insya Allah keamanan masyarakat di tanggal 22 Mei bisa melakukan aktivitasnya sehari seperti biasa. Ya, insya Allah dengan konsep pengamanan yang jauh lebih baik, dengan pendekatan soft approach, yang aparat TNI dan Polri juga dibantu oleh seluruh stakeholder terkait menjamin keamanan Jakarta dan seluruh Indonesia khususnya. Gitu. Dan imbauan kepada masyarakat yang tidak datang ke tanggal 22 itu, Pak, untuk tetap bisa membantu juga tugas dari TNI Polri? Ya, betul. Ya sama. Apabila tidak bisa hadir di Jakarta, pengumuman kan secara live bisa ditayangkan oleh KPU. Ya, di wilayah pun sama-sama menjaga situasi konektivitas yang ada di wilayah masing-masing. Sama-sama, Indonesia ini milik kita bersama. Baik, Indonesia milik kita bersama, harus kita jaga bersama. Terima kasih Pak Deddy, Pak Nasir, dan juga Pak Imam telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Prime Talk.